Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putra Octavia. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen Widyagama Mahakam Samarinda. Saya akan mempresentasikan komunikasi pemasaran jasa. Ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran jasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian komunikasi pemasaran jasa. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, langkah utama dalam mengembangkan komunikasi efektif. Yang keempat, cara kerja komunikasi pemasaran jasa. Yang pertama, pengertian komunikasi pemasaran jasa. Menurut Kendi dan Swemanagara, komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberi informasi agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadi peningkatan pendapatan atas pengguna jasa atau pembeli produk yang ditawarkan. Menurut Jiptono, komunikasi pemasaran merupakan aktivitas pemasaran berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan sasaran atas perusahaan dan produknya agar tersedia, menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran jasa. Strategi komunikasi adalah salah satu cara mengatur pelaksanaan sebuah proses komunikasi mulai dari perencanaan planning, implementation, hingga evaluation untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi adalah salah satu aspek penting yang memungkinkan adanya proses akselerasi dan berkelanjutan suatu program pembangunan khususnya pada pemasaran. Strategi komunikasi merupakan pembangunan antara perencanaan communication planning, dan manajemen communication dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, langkah utama dalam mengembangkan komunikasi efektif. Untuk mengidentifikasi audiens sasaran, proses identifikasi harus dimulai dengan pikiran jelas tentang audiens sasaran. Audiens tersebut dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, pemakai saat ini, menentukan keputusan, atau pihak mempengaruhi keputusan. Audiens itu dapat terdiri dari individu, kelompok masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Selanjutnya, inilah cara kerja komunikasi pemasaran jasa. Yang pertama ada iklan. Iklan setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan orang promosi gagasan barang jasa oleh sponsor yang telah ditentukan. Untuk promosi penjualan, berbagai jenis insentif jangka pendek untuk mendorong orang mencoba untuk membeli produk atau jasa. Penjualan pribadi, interaksi tatap muka dengan suatu atau beberapa calon pembeli dengan maksud melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan memperoleh pemesanan. Yang selanjutnya, marketing langsung dan interaktif. Pengguna surat, telepon, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dan meminta tanggapan atau dialog dengan pelanggan customer, tentunya pada calon pelanggan. Selanjutnya, kesimpulan. Komunikasi pemasaran ialah sangat penting dalam menjalankan bisnis. Dengan adanya komunikasi yang baik, komunikasi pemasaran, yaitu marketing communication, adalah sarana di mana perusahaan harus menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka jual. Kemudian pemasaran mempresentasikan suara perusahaan, mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Bauran komunikasi pemasaran terdiri 8 komunikasi utama, yaitu iklan promosi, penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan personal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.